assalamualaikum saudara-saudara. Mantan Presiden Joko Widodo masuk sebagai finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Berita ini menjadi heboh di dalam negeri. Bagi kelompok-kelompok yang sejak lama kontra Jokowi, ini seperti menjadi konfirmasi tentang bagaimana Jokowi menjalankan pemerintahnya secara tidak bersih. Di sisi lain, bagi orang-orang pendukung Jokowi, tentu melihat ini sebagai semacam framing atau fitnah. Tetapi kalau kita lihat dari OCCRP sendiri menyebut bahwa ini diputuskan oleh semacam panel juri dari 55.000 nominasi yang kemudian mengerucut menjadi beberapa nama itu termasuk Joko Widodo. Di sisi lain Jokowi ingin bukti bahwa korupsinya di mana gitu, sambil menyebut bahwa sekarang ini banyak framing jahat yang memfitnah dirinya gitu. Tetapi kalau kita mencoba melihat ini dalam perspektif yang lebih luas, tentu kita bisa merujuk pada data indeks persepsi korupsi di Indonesia yang semakin buruk, lalu juga kita bisa menyaksikan bahwa politik mengontrol begitu kuat terhadap dunia hukum, sehingga kemudian bagaimana membuktikan satu bukti-bukti hukum yang jelas di persidangan, sementara kekuatan politik tidak memungkinkan itu karena kontrol politik terhadap hukum sangat kuat. Ada gium yang sangat terkenal yaitu power tend to corrupt, gitu. Artinya bahwa semakin berkuasa sebuah rezim, maka potensi korupsinya juga semakin kuat, semakin besar pula, gitu. Jadi kalau kita merujuk pada dalil-dalil umum dan fakta-fakta bagaimana rezim itu dijalankan, sesungguhnya apa yang dirilis oleh OCCRP itu make sense gitu. Tetapi bagaimana membuktikan seorang korupsi tentu membutuhkan pembuktian hukum di satu lembaga peradilan. Sayangnya itu tidak mungkin atau sangat sulit dilakukan di mana peradilan atau sistem peradilan dikontrol oleh politik. Bagaimana membuktikan apa yang dirilis oleh OCCRP itu menjadi terbukti secara benar, dan apa dampak dari rilis OCCRP ini terhadap masa depan politik Jokowi yang tampaknya masih berambisi untuk membangun dinasti politik. Kita akan membincangnya ini dengan Bung Halili Hasan, dosen dan peneliti politik yang juga pegiat hak asasi manusia. Apa kabar Bung Halili? Mantap Bung Ali, mantap, mantap. Iya Bung, ini rilisan OCCRP ini menimbulkan pro kontra di dalam negeri. Jokowi membantah, kemudian orang-orang loyalisnya juga membantah dan menyebutnya sebagai framing jahat. Di sisi lain, orang-orang yang beroposisi dengan Jokowi seperti mendapat konfirmasi, Bung. Ini, Bung. Anda melihat dampak ya atau impact dari rilis OCCRP ini seperti apa, Bung? Saya kira kalau kita kembalikan pada apa yang tadi dipersoalkan oleh Bung Ali ya, soal seberapa ini sebenarnya berdampak. Saya ingin mengatakan begini, bagi orang yang bukan saja orang, tapi lingkarannya, bagi orang-orang ya, bagi orang-orang yang selama ini bekerja untuk dalam tanda petik citra politik, maka citra yang terbangun dari laporan OCCRP ini merupakan satu isu gitu ya. Karena pada bagian itu sebenarnya yang paling merusak ya dalam tanda petik yang degrading dari laporan OCCRP ini adalah citra yang selama ini dibangun. Jadi ada pihak yang berusaha membangun citra gitu, Jokowi dalam konteks ini, dan kemudian sekarang ada laporan yang meruntuhkan citra itu, yaitu OCCRP. Jadi pada bagian itu kita ingin menegaskan bahwa isu finalis koruptor di dunia gitu ya, Person of the Year 2024 dari satu lembaga yang kita semua tahu ya, Organized Crime and Corruption Report Project gitu ya, OCRP, itu adalah satu lembaga yang prominent pada isu spesifik itu sejak tahun 2012, satu dekade lebih yang lalu. Maka report dia mengenai hal ini tentu akan bukan saja ditimbang oleh Jokowi gitu ya, tapi juga oleh para pendukungnya. Tapi ya tentu saja
para pendukung Jokowi akan mengatakan approval rate Presiden Jokowi, Presiden ketujuh Republik ini ketika dia masih memimpin, itu besar sekali. Bahkan sampai di angka 80-an gitu. Itu approval rate yang tinggi sekali bagi seorang presiden. Tapi ada pertanyaan kritis dari kelompok yang mengcounter kemudian gitu ya. Lu mau lebih percaya lembaga survei yang mudah dibeli gitu dengan OCCRP yang dia merupakan satu lembaga kredibel gitu ya, dan dipimpin oleh atau dinilai oleh sebuah panel dari para experts dan dari para jurnalis yang memang punya concern besar pada isu ini, akan lebih percaya yang mana gitu. Ya tentu itu pertanyaan retoris saja, tapi saya ingin mengatakan bahwa laporan OCCRP ini merupakan sebuah isu bagi seseorang atau sekelompok orang, bagi orang-orang yang menganggap bahwa citra itu merupakan sesuatu yang utama di dalam politik. Begitu, Bung. Iya, Bung. Jokowi meminta bukti gitu. Sementara kan tidak mungkin membuktikan Jokowi sementara lembaga hukum memproteksi orang-orang yang memiliki kekuatan politik. Lalu dalam situasi seperti ini, pembuktian seperti apa yang bisa dilakukan setidak-tidaknya oleh publik? Saya kemarin membaca misalnya ada netizen yang kemudian secara berinisiatif untuk membongkar-bongkar semacam file gitu. Nah, bagaimana pembuktian seperti apa yang kemudian bisa akan meyakinkan publik bahwa Jokowi benar-benar di dalam posisi yang dirilis oleh OCCRP itu, Bung? Kalau Jokowi dan pendukungnya itu kan cara pandangnya sangat yuridis. Jadi mereka apa namanya lebih banyak berbicara pada pembuktian di ruang-ruang pengadilan, ruang-ruang persidangan. Putusan pengadilan itu dianggap sebagai salah satu yang bisa membenarkan korupsi atau tidaknya seorang gitu ya. Tapi kan cara pandang mengenai korupsi itu bukan hanya yuridis. Kalau cara pandangnya selalu yuridis, maka orang-orang yang mendapatkan proteksi politik, proteksi hukum, itu kemudian ya menjadi agak sulit untuk dibuktikan secara yuridis karena dirinya mendapatkan proteksi baik sebagai seorang presiden atau seorang figur yang apa namanya jejaring pendukung politiknya itu sangat kuat gitu ya. Jadi saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa sesungguhnya kalau kita bicara korupsi, dia tidak semata-mata hanya membutuhkan pembuktian secara yuridis gitu. Ada begitu banyak korupsi yang itu tidak atau sulit atau tidak bahkan tidak mungkin dibuktikan secara yuridis. Misalnya ya, seorang presiden bernama Soeharto, adakah satu putusan pengadilan yang mengatakan bahwa dia korupsi? Tidak, saya kira. Tapi adakah apa namanya praktik koruptif pada masa itu yang merugikan negara dengan sejumlah kerugian material yang sangat besar? Yes, menurut saya. Kenapa? Karena begitu banyak apa namanya korupsi yang dilakukan pada masa itu lebih banyak korupsi dalam bentuk korupsi kebijakan, korupsi politik, korupsi kebijakan. Kalau kebijakannya itu dibuat untuk seseorang dimungkinkan sebagai atau untuk melakukan tindakan korupsi, itu kan korupsi juga, Bung. Jadi cara pandang kita yang menurut saya harus diperluas gitu. Maka kalau Presiden ketujuh Republik ini menanggapi dengan ya buktikan korupsi yang mana, di bagian mana saya korupsi, mana pembuktian, itu cara pandangnya yuridis mengenai korupsi gitu. Itu soal hukum gitu. Kalau soal hukum memang agak sulit figur-figur politik itu untuk kemudian menjadi objek dari satu proses pemeriksaan hukum, due process of law gitu ya, yang pada bagian itu yang menjadi sulit untuk membuktikan bahwa dia korupsi. Jadi cara pandang itu yang menurut saya harus kita perluas bahwa korupsi itu tidak selalu apa namanya cara pandangnya itu yuridis, bukan hanya yuridikal tapi juga sosial, politikal, atau secara spesifik itu bisa regulasional gitu ya. Dia membuat regulasi yang memungkinkan orang untuk korupsi, itu korupsi juga. Dan OCCRP itu kayaknya bekerja dalam kerangka itu, bahwa yang misalnya ya kalau kita lihat apa namanya Bashar Assad ya, dia merupakan Person of the Year untuk isu korupsi dan
organized crime gitu ya, kejahatan yang terorganisir gitu. Itu salah satu pertimbangannya adalah dia menciptakan instabilitas politik yang memungkinkan orang terlibat dalam konflik sehingga sekian puluh ribu orang terbunuh, sekian juta orang terbunuh. Jadi bukan hanya korupsi sebenarnya, tetapi juga situasi yang memungkinkan terjadinya korupsi. Tapi jangan lupa, OCRP itu bukan hanya korupsi, tapi juga organized crime, kejahatan terorganisir gitu ya. Kejahatan terorganisir itu bisa juga termasuk land grabbing, Bung. Apa namanya, perebutan tanah-tanah rakyat untuk kemudian mengorbankan sejumlah warga negara. Begitu banyak kasus ya di PSN itu yang itu bisa dikategorikan ke dalam organized crime gitu. Dan Jokowi tidak bisa mengelak dalam konteks itu. Misalnya kasus Rempang gitu ya. Dan begitu banyak kasus lain PSN yang itu dioperasionalisasi dengan mengorbankan hak rakyat. Itu cerita tentang bagaimana organized crime itu bekerja dalam 2 periode pemerintahan Joko Widodo. Gitu Bung Ali. Yang menarik sesungguhnya adalah ini seperti menantang netizen untuk membuktikan. Yang menarik itu adalah mereka atau para netizen ini sudah mulai rame-rame mencoba mencari bukti-bukti dong, dan ini ke depan bisa menjadi sesuatu yang dalam tanda petik juga peperangan bukti ini Bung, antara pro Jokowi dan orang-orang yang ingin membuktikan bahwa lu memang melakukan itu gitu Bung. Ya, saya kira tergantung KPK pada akhirnya, Bung. Kalau kita menggunakan cara pandang yang yuridis ya, dan netizen kemudian tertantang untuk menggunakan pendekatan yuridis dan membuktikan secara yuridis gitu. Tentu pembuktian yuridis itu hanya bisa dilakukan di lembaga peradilan. Pengadilan tipikor lah yang memungkinkan itu semua bisa dibuktikan gitu. Tapi apa namanya, pintu masuk untuk bisa dihadirkan dalam pengadilan tipikor gitu ya, itu kan KPK. Kalau KPK itu bekerja profesional, saya kira apa namanya, kasus yang dilaporkan oleh misalnya Ubaidillah Badrun, kemudian almarhum Faisal Basri, itu kan sebenarnya sudah diperiksa, Bung. Tapi ya masalahnya kalau netizen itu gumberga itu enthusiastic gitu ya. Kalau semangat, kalau netizennya tertantang, bahasa Anda tadi, tertantang dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi, tapi KPK itu tidak punya integritas yang cukup untuk melakukan pemeriksaan atas apa yang berhasil dikumpulkan oleh para netizen, atau bahkan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat sipil gitu ya, ya menjadi sulit juga untuk melakukan pembuktian di pengadilan. Again, saya ingin mengatakan bahwa laporan OCCRP ini relevan bagi kita semua untuk memeriksa sejumlah kebijakan yang problematik yang selama ini dianggap sebagai normal. Maka yang dilakukan oleh netizen itu kan sebenarnya bagian dari cara untuk membuktikan bahwa di balik kenormalan itu ada ketidaknormalan. Itu yang disebut sebagai banalitas. Nah, pembuktian bahwa banalitas itu terjadi, itu saya kira bisa menjadi satu nota serius ya, catatan serius, noda serius bahkan ya, notis yang serius bagi Joko Widodo yang selama ini sangat mengagung-agungkan citra dirinya sebagai seorang politisi. Begitu, Bung. Oke, Bung, tentu menarik ketika netizen rame-rame membongkar bukti itu, semacam menjadi Wikileaks baru di Indonesia. Tentu yang akan muncul adalah perang persepsi gitu, karena dan politik adalah soal persepsi. Dan tentu ini akan berpengaruh terhadap masa depan politik Jokowi, masa depan politik dinastinya, gitu kan. Nah, bagaimana kira-kira apa namanya, nasib politik dinasti Jokowi ini jika kemudian netizen karena mekanisme yuridis sulit dilakukan, kemudian mekanisme media yang dilakukan dan rame-rame dilakukan oleh netizen, Bung? Ya, ini semakin menegaskan bahwa sesungguhnya laporan OCCRP itu relevan bukan saja untuk Jokowi, tetapi juga untuk klan politik dia. Dia masih punya 2 suksesor gitu ya di klan dia. Ada Gibran, ada Kaisang, masih ada menantunya Bobi gitu ya. Itu
saya kira akan terdampak juga. Maka publik ketika melakukan sesuatu untuk membuktikan apa yang kemudian dikatakan oleh Jokowi bahwa dia tidak korupsi dan seterusnya, itu saya kira dampak paling seriusnya adalah pada kemungkinan klan politik dia itu untuk berkiprah dalam politik Indonesia gitu. Saya ingin menegaskan bahwa ini buruk bukan hanya bagi dia, tapi juga bagi klan politik dia. Masa depan politik dinasti Solo ini menjadi semakin suram saja saya kira. Maka kalau kemudian ini apa namanya dikombinasikan atau bertaut dengan misalnya negosiasi politik internal antara Jokowi dan Prabowo yang tidak klop, yang sulit untuk dikompromikan, maka semakin tegaslah bahwa dia sebenarnya dan klan politik Solo itu madesu, Bung, masa depan suram. Tentu kita masih menunggu apa yang akan terjadi karena dialektika politik akibat dari laporan OCCRP itu masih berlangsung dan menjadi menarik untuk kita simak, dan tentu juga kita akan lihat apakah dinasti Jokowi mampu menutup lagi kebocoran informasi atau semacam kebocoran baunya ini yang dirilis oleh OCCRP ini menjadi dipoles kembali menjadi baik lagi. Tentu ini adalah dialektika politik yang melibatkan komunikasi politik yang canggih gitu. Saya ingin coba ini ya, apa namanya, membayangkan apa yang ingin disampaikan oleh OCCRP gitu. Kan sebenarnya laporan OCCRP itu seperti bilang begini ke kita, hey, panel gue tahu jaringan korupsi, organized crime yang dilakukan oleh pemerintahan kalian selama 2 periode. Masa kalian kagak sih? Jadi itu yang tampaknya penting untuk dilihat dari laporan OCCRP itu. Gitu, Bung Ali. Terima kasih. Oke, netizen ditantang, publik Indonesia ditantang oleh OCCRP dan oleh Jokowi sendiri untuk membuktikan kejahatan apa atau korupsi apa yang dilakukan. Dan ini menarik karena kalau kemudian tantangan itu diterima oleh banyak orang, ini akan menjadi sesuatu yang dalam tanda petik seru di dalam perpolitikan Indonesia ke depan. Terima kasih Bung Halili atas perbincangannya. Sama-sama Bung Ali. Ya, kita masih akan membincang banyak topik di waktu-waktu yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Saudara-saudara, ikuti terus channel Politika 19, kritis, mencerdaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.